Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ani Tresnawati dan Sofyan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materi ya teman-teman. Karya tulis ilmiah yaitu kemampuan menulis ilmiah yang hakikatnya adalah suatu kemampuan persoalan berdasarkan kerangka metode penulisan ilmiah teman-teman. Nah, itu menurut hakikatnya teman-teman, dan sekarang di sini ada manfaatnya teman-teman. Manfaatnya juga di sini ada 5 poin teman-teman. Yang ke satu, manfaat penulisan karya ilmiah. Poin 1, menulis membuat kita dapat mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Poin kedua, kegiatan menulis membuat kita dapat mengembangkan berbagai gagasan. Poin keempat maksudnya, menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik dan mengungkapkan secara tersurat. Poin terakhir teman-teman, yang kelima, menulis mengenai suatu topik mendorong kita belajar secara lebih aktif. Nah, itu manfaat penulisan karya ilmiah. Dan kan tadi manfaatnya, dan di sini juga ada sikap ilmiahnya teman-teman. Sikap ilmiahnya itu di sini ada 6 poin teman-teman. Sikap yang ke satu, sikap ingin tahu, dan yang kedua sikap kritis, dan yang ketiga sikap terbuka, dan keempat sikap objektif, dan yang kelima sikap rela menghargai orang lain, dan yang terakhir ini poin 6, sikap berani mempertahankan kebenaran. Kembali lagi ya teman-teman ke sikap ilmiahnya. Yang ke satu sikap ingin tahu, yang berarti ingin tahu teh rasa yang kekeh gitu, pengen tahu. Dan yang kedua di sini sikap kritis. Sikap kritis itu maksudnya kemampuan untuk memecahkan suatu masalah teman-teman. Dan yang ketiga sikap terbuka. Sikap terbuka yaitu sikap dimana kita mendengarkan dan menerima masukan-masukan orang lain. Dan yang keempat sikap objektif teman-teman, yaitu sikap yang dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan suatu terhadap masalah. Dan yang kelima sikap rela menghargai orang lain, diartikan sebagai sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat yang lingkup lainnya teman-teman. Dan yang keempat sikap objektif teman-teman, yaitu sikap yang dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan suatu terhadap masalah. Dan yang kelima sikap rela menghargai orang lain, diartikan sebagai sikap toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat yang lingkup lainnya teman-teman. Dan yang terakhir ini ya, poin ke-6, yaitu sikap berani mempertahankan kebenaran. Dalam artian, dalam kebenaran itu merupakan suatu sikap yang terpuji yang harus dimiliki dan dikembangkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja ya teman-teman materi karya tulis ilmiah. Mungkin Ani akan menjelaskan lagi. Oke. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu berpikir ilmiah. Yang pertama, ada berpikir deduktif atau rasional, yaitu mengkaji alternatif pemecahan masalah dalam bentuk dugaan jawaban masalah atas dasar berpikir rasional. Yang kedua, berpikir induktif atau empiris, melihat fakta di lapangan sebagai bahan untuk membuktikan kebenaran dugaan jawaban masalah. Dengan demikian, dugaan jawaban atas dasar penalaran atau logika dibuktikan oleh data atau fakta yang diperoleh yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, kemungkinan jawaban secara teori dibuktikan oleh fakta.
Selanjutnya ada situasi kebahasaan. Yang pertama ada situasi resmi atau formal. Situasi resmi yakni situasi kebahasaan yang berkaitan dengan masalah-masalah kedinasan atau keilmuan. Contohnya, surat menyurat resmi, laporan ilmiah, laporan resmi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah situasi tidak resmi atau situasi santai atau tidak formal. Situasi kebahasaan dalam pergaulan keseharian, keakraban, dan santai. Sifatnya disebut situasi tidak resmi, misalnya berbincang dengan teman kampus, bertegur sapa di jalan, berbincang di rumah, di warung, jual beli di toko, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa bahasa Indonesia baku atau standar. Seperti lazimnya, bahasa yang hidup dan dipakai oleh berbagai kalangan dan kelas masyarakat. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam atau variasi. Adapun fungsi bahasa Indonesia baku antara lain, yang pertama, dipakai dalam wacana teknis misalnya karya ilmiah, laporan, penelitian, makalah, artikel, buku teks, dan lainnya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi resmi atau formal, yakni dipakai untuk keperluan resmi seperti surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman dari instansi resmi, undang-undang, suara keputusan, dan sebagainya. Yang ketiga, dipakai dalam pembicaraan dengan orang-orang yang dihormati, termasuk diantaranya adalah pembicaraan orang-orang yang belum akrab atau baru dikenal. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.